Perusahaan Visi Utama mengadakan acara outbound tahunan di kaki Gunung Salak, sebuah upaya untuk mempererat tali persaudaraan dan menyegarkan pikiran para karyawannya. Bus-bus yang membawa rombongan tiba di sebuah resor yang dikelilingi hutan pinus rindang. Udara sejuk menyambut dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang basah embun. Di antara keramaian para karyawan yang baru turun dan sibuk dengan barang bawaan mereka, Rian, seorang manajer pemasaran yang selalu ceria dengan senyum lebarnya, melangkah keluar dari bus terakhir. Matanya yang tajam menangkap sosok Maya, manajer proyek yang dikenal disiplin dan sedikit kaku, sedang memeriksa daftar peserta dengan kacamata bertengger di hidungnya, gestur yang sangat khas. Maya terlihat begitu profesional, bahkan di tengah alam bebas, rambutnya terkunci rapi dalam ekor kuda tinggi dan kemeja polosnya tak bernoda. Rian merasa ada sesuatu yang menarik dari ketenangan Maya yang kontras dengan hiruk-pikuk di sekitarnya, sebuah misteri yang ingin ia pecahkan. Sesi pembukaan dimulai dengan permainan ice breaking yang dipandu oleh fasilitator energik. Rian dengan kepribadiannya yang supel dan selera humornya yang spontan langsung menjadi pusat perhatian, mudah berinteraksi dengan siapa saja. Maya, di sisi lain, lebih memilih mengamati dari jauh, sesekali tersenyum tipis, sebuah senyum langka yang hanya muncul saat ia melihat tingkah konyol rekan-rekannya. Takdir mempertemukan mereka dalam satu tim untuk tantangan pertama, membangun menara tertinggi dari bahan-bahan terbatas yang disediakan. Rian dengan ide-ide liarnya yang kadang tak masuk akal, sementara Maya dengan perhitungan dan logikanya yang selalu terstruktur. Awalnya ada sedikit gesekan. Rian, itu tidak akan stabil, fondasinya kurang kuat, kata Maya datar, nada suaranya sedikit tegang saat Rian mencoba menumpuk batu tanpa perhitungan yang matang. Ah, sedikit resiko itu seru, Mei. Percayalah padaku, balas Rian sambil terkekeh, mencoba meredakan ketegangan. Namun, perlahan mereka mulai menemukan ritme yang harmonis. Rian mulai menghargai ketelitian Maya yang ternyata sangat membantu. Dan Maya mulai terhibur oleh semangat Rian yang tak pernah padam, bahkan saat menghadapi kegagalan kecil. Ketika menara mereka akhirnya berdiri kokoh, meskipun sedikit miring dan terlihat unik, ada senyum tulus yang bertukar di antara keduanya. Sebuah pengakuan tak terucap akan kerjasama yang berhasil. Hari kedua adalah trekking menembus hutan pinus yang lebat, menuju air terjun tersembunyi yang konon memiliki pemandangan menakjubkan. Jalur yang licin dan menanjak menguras tenaga, terutama bagi mereka yang kurang terbiasa dengan medan berat. Maya, yang biasanya aktif di gym, ternyata sedikit kesulitan dengan medan yang tidak rata dan tanah basah. Beberapa kali kakinya tergelincir, hampir kehilangan keseimbangan. Rian yang kebetulan berjalan di belakangnya, sigap meraih lengannya setiap kali Maya hampir jatuh. Genggaman tangannya terasa kuat dan hangat di kulit Maya yang dingin. "Hati-hati, Mai, pegangan saja tanganku kalau perlu," ucap Rian dengan suara rendah, penuh perhatian, matanya menatap Maya dengan khawatir. Maya merasa pipinya sedikit memerah, sebuah reaksi yang sangat jarang ia alami. Ia menoleh melihat Rian tersenyum lembut, senyum yang menenangkan. Sepanjang sisa perjalanan, tangan Rian sesekali menopang punggung Maya saat menuruni lereng curam, atau menggenggam tangannya erat saat melewati bagian yang licin dan berbahaya. Sentuhan-sentuhan kecil itu, yang awalnya hanya bantuan, perlahan mulai membangun jembatan di antara mereka, bukan hanya sebagai rekan kerja dalam tim, tetapi sebagai dua individu yang merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang baru dan mendebarkan. Pemandangan air terjun yang megah dan gemuruh airnya menjadi saksi bisu keheningan yang nyaman dan penuh arti di antara mereka saat beristirahat, menikmati bekal yang mereka bawa. Sore harinya, tantangan rafting di sungai berarus deras menanti, sebuah kegiatan yang menjanjikan adrenalin tinggi. Mereka kembali berada dalam perahu yang sama, bersama beberapa rekan kerja lainnya.
Deru air yang menghempas perahu, teriakan antusias dari tim lain yang memacu semangat, dan adrenalin yang memuncak menciptakan suasana yang intens dan mendebarkan. Sebuah jeram besar membuat perahu mereka berputar liar, air dingin memercik ke wajah mereka. Maya panik sesaat, cengkramannya pada tali pengaman mengerat, napasnya tertahan. Tiba-tiba, Rian menariknya mendekat, tubuh mereka berhimpitan erat mencari keseimbangan di tengah guncangan. "Jangan takut, Mai, pegang erat aku," bisik Rian di telinga Maya. Suaranya mantap dan penuh keyakinan meskipun nafasnya sedikit rengah-rengah karena usaha. Jantung Maya berdebar kencang, bukan hanya karena derasnya arus sungai, tetapi karena kedekatan Rian yang tiba-tiba. Aroma tubuh Rian yang bercampur dengan bau air sungai dan keringat terasa begitu memabukkan, memenuhi indera Maya. Mereka berhasil melewati jeram itu, nafas terengah-engah dengan senyum kemenangan dan tatapan mata yang lebih dalam dari sebelumnya. Ada rasa percaya yang tumbuh, sebuah ikatan yang ditempa oleh bahaya dan kerjasama yang tak terduga. Malamnya, suasana berubah menjadi lebih santai dan akrab dengan api unggun yang dinyalakan di tengah lapangan terbuka. Para peserta berkumpul melingkari api, memanggang jagung dan singkong, bernyanyi bersama di bawah taburan bintang yang berkilauan di langit gelap. Rian dan Maya duduk bersebelahan. Kehangatan api menerpa wajah mereka, menciptakan bayangan menari di pipi mereka. Obrolan ringan mengalir, berubah menjadi cerita-cerita pribadi yang lebih dalam yang jarang mereka bagikan di kantor. Rian bercerita tentang impian masa kecilnya menjadi seorang petualang yang menjelajahi dunia, sementara Maya berbagi tentang tekanan pekerjaan yang sering membuatnya lupa bagaimana caranya bersantai dan menikmati hidup. "Kau tahu, Mei," kata Rian pelan, menatap api yang menari. "Kau terlihat jauh lebih cantik saat tertawa lepas seperti ini daripada saat serius dengan laporan-laporan proyekmu." Maya tersipu, menunduk lalu mendongak menatap Rian. Mata mereka bertemu, dan di sana, di balik tatapan itu, ada percikan yang tak bisa disembunyikan, sebuah pengakuan yang tak terucap. Keheningan yang berbicara banyak menyelimuti mereka, diiringi suara jangkrik dan gemerisik daun yang terbawa angin malam. Tangan Rian secara tidak sengaja menyentuh tangan Maya yang tergeletak di sampingnya. Sentuhan itu tidak ditarik, melainkan dibiarkan. Bahkan jari-jari Rian perlahan mengait jari-jari Maya, menciptakan kehangatan yang berbeda dari api unggun. Kehangatan yang merambat ke seluruh tubuh. Keesokan paginya, tantangan terakhir, Blind Trust Walk, di mana satu orang ditutup matanya dan dipandu sepenuhnya oleh pasangannya. Rian dan Maya kembali dipasangkan. Kali ini Maya yang memandu Rian, yang matanya tertutup kain hitam. Mereka harus berjalan menembus semak belukar dan bebatuan yang licin. Maya dengan suara lembut dan penuh perhatian memberikan instruksi, tangannya memegang erat lengan Rian. Ada momen di mana mereka harus melewati jembatan tali yang goyah di atas jurang kecil. Rian, dengan mata tertutup, sepenuhnya bergantung pada Maya, merasakan setiap gerakan tubuhnya. Pelan-pelan, Rian. "Aku di sini, jangan khawatir," bisik Maya. Suaranya penuh keyakinan, menenangkan kegugupan Rian. Rian bisa merasakan setiap gerakan Maya, setiap tarikan napasnya. Merasakan kepercayaan yang mutlak ini terasa begitu intim dan mendalam. Setelah tantangan selesai, saat Rian membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Maya yang khawatir namun lega. Sebuah senyum tulus merekah di bibirnya. Namun, drama belum berakhir. Dalam perjalanan kembali ke resort, kelompok mereka sedikit tersesat dari jalur utama karena fasilitator salah membaca peta. Matahari mulai condong ke barat dan udara dingin mulai menyergap, membawa serta kabut tipis. Kepanikan mulai terasa di antara beberapa peserta. Rian dan Maya, dengan ketenangan yang sudah terbangun di antara mereka, berinisiatif membantu fasilitator mencari jalan.
Saat mereka berdua sedikit menjauh dari rombongan untuk mencari penanda jalan, malam tiba lebih cepat dari perkiraan, dan mereka malah semakin jauh tersesat, terpisah dari kelompok lain. "Sepertinya kita harus bermalam di sini, Rian," kata Maya. Suaranya sedikit bergetar meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Rian menatapnya. Ada kekhawatiran di matanya, tapi juga tekad yang kuat. "Jangan khawatir, Mei. Kita akan baik-baik saja." Dengan sisa-sisa persediaan yang mereka bawa, Rian membuat api unggun kecil dari ranting-ranting kering, sementara Maya mencari daun-daun lebar untuk alas duduk yang lebih nyaman. Dinginnya malam menusuk kulit, dan suara-suara hutan yang asing mulai terdengar menciptakan atmosfer misterius. Mereka duduk berdekatan, berbagi satu jaket tebal yang kebetulan Rian bawa, membiarkan tubuh mereka saling bersandar, mencari kehangatan satu sama lain. "Aku tidak pernah menyangka akan terjebak seperti ini denganmu," bisik Maya, senyum tipis di bibirnya, sebuah senyum yang kini terasa lebih terbuka dan lepas. Rian tertawa pelan, suaranya merdu di kesunyian malam. "Aku juga, tapi entah kenapa, aku tidak keberatan sama sekali." Mata mereka bertemu lagi. Kali ini, di bawah cahaya rembulan yang samar, menembus celah pepohonan dan nyala api yang menari, memantulkan kilauan di mata mereka. Ada kerentanan di mata Maya yang belum pernah Rian lihat sebelumnya. Sebuah sisi lembut yang ia sembunyikan. Dan ada kelembutan yang dalam di mata Rian yang membuat jantung Maya berdesir kencang. Rian mengangkat tangannya, menyentuh pipi Maya dengan ibu jarinya, mengusap lembut. Maya memejamkan mata sesaat, menikmati sentuhan itu, merasakan kehangatan yang menjalar. Rasa dingin dan ketidakpastian di sekitar mereka seolah sirna, digantikan oleh kehangatan yang membuncah di dalam hati. Rian mendekatkan wajahnya, napasnya menerpa bibir Maya. Tanpa kata, di tengah keheningan hutan yang sakral, mereka berciuman. Ciuman itu lembut pada awalnya, sebuah sentuhan ragu-ragu, lalu perlahan menjadi lebih dalam, lebih penuh gairah, mengungkapkan semua perasaan yang telah mereka pendam selama beberapa hari terakhir, semua ketertarikan yang tak terucap. Di tengah hutan yang sunyi, di bawah selimut bintang yang tak terhitung jumlahnya, mereka menemukan lebih dari sekedar jalur pulang. Mereka menemukan satu sama lain dalam pelukan yang erat dan penuh makna. Pagi harinya, tim SAR perusahaan menemukan mereka. Rian dan Maya terlihat kelelahan dengan sisa-sisa dingin malam yang masih terasa. Tapi ada aura kebahagiaan dan koneksi yang terpancar dari keduanya. Sebuah rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Mereka kembali ke resor, menjadi pusat perhatian sekaligus bahan candaan dari rekan-rekan mereka. Namun, tatapan mata mereka selalu mencari satu sama lain, berbagi senyum rahasia. Setelah acara outbound selesai, mereka kembali ke rutinitas kantor. Namun, ada yang berbeda. Pertemuan di koridor tidak lagi canggung. Email pekerjaan disisipi pesan personal yang hangat, dan makan siang seringkali dihabiskan berdua, diisi dengan obrolan ringan dan tawa. Kisah mereka menjadi legenda kecil di kantor, sebuah kisah romantis tentang bagaimana petualangan di alam liar bisa menumbuhkan benih cinta yang tak terduga. Beberapa bulan kemudian, Rian dan Maya kembali ke kaki Gunung Salak, bukan untuk outbound, melainkan untuk sebuah liburan pribadi. Mereka berjalan di jalur yang sama, teringat setiap momen yang telah mereka lalui, setiap sentuhan, setiap tawa, setiap bisikan. Saat mereka duduk di tepi air terjun, tempat pertama kali Rian menggenggam tangan Maya, Rian mengeluarkan sebuah cincin sederhana namun indah. "Maya, petualangan kita tidak akan pernah berakhir, bukan? Maukah kau menjadi partner petualanganku seumur hidup?" Maya tersenyum, air mata haru menggenang di pelupuk matanya. "Tentu saja, Rian, aku mau." Mereka berpelukan erat, diiringi gemuruh air terjun yang seolah merayakan cinta mereka. Kisah romantis dan menggairahkan yang berawal dari outbound perusahaan itu
kini menjadi awal dari petualangan hidup mereka berdua yang sesungguhnya.